got soul. All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going to you. Video pembelajaran materi yang berjudul tentang mengenal sel hewan dan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Rizky Fitriani dari Prodi Biologi Angkatan 23 dengan NPM 2350400011. Pengertian sel. Apa itu sel? Sel merupakan bagian terkecil yang menyusun setiap bagian organ pada makhluk hidup. Dengan begitu, sel dapat diartikan sebagai bagian terkecil yang menyusun pada bagian organ tumbuhan maupun hewan. Bagian-bagian sel hewan dan sel tumbuhan. Bagian-bagian sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki persamaan dan perbedaan struktur sel dan fungsinya. Persamaan sel tumbuhan dan sel hewan adalah kedua sel memiliki bagian-bagian sel seperti membran sel, sitoplasma, nukleus, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma atau bisa disingkat RE, aparatus Golgi, lisosom, dan peroksisom. Yang pertama itu membran sel. Membran sel adalah struktur yang membatasi sel dan memisahkan isi sel dari lingkungan luar. Fungsi utamanya adalah mengatur transportasi molekul-molekul masuk dan keluar dari sel, sehingga menjaga keseimbangan kimia dalam sel. Selain itu, membran sel juga berfungsi sebagai isolator isi sel, mengenal dan berinteraksi dengan lingkungan, serta mengatur komunikasi antar sel. Struktur membran sel terdiri dari liposid lipid ganda yang terdiri dari molekul-molekul fosfolipid dengan proton membran yang terdapat dalam lapisan lipid ganda berfungsi sebagai reseptor, enzim, dan transporter. Kolesterol juga terdapat dalam membran sel dan berfungsi untuk mengatur fluiditas membran. Nah, sifat membran sel adalah selektif permeable. Artinya membran sel dapat mengatur masuk dan keluarnya molekul-molekul dari sel. Selain itu, membran sel juga memiliki fluiditas yang memungkinkan molekul-molekul untuk bergerak dalam membran. Dengan demikian, membran sel memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kehidupan sel dan memungkinkan sel untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan material yang di dalamnya terdapat organel-organel sel. Sebagian besar bahan sitoplasma adalah air. Di dalam sitoplasma terlarut molekul-molekul kecil seperti garam, gula, asam amino, asam lemak, nukleotida,
vitamin, dan gas-gas tertentu, serta ion dan sejumlah besar protein. Bahan cair sitoplasma ini disebut sitosol. Sejumlah enzim yang diperlukan untuk metabolisme sel juga terdapat di sitoplasma. Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia yang vital, bahan dasar juga merupakan tempat lintasan metabolisme tertentu, misalnya glikosis. Fungsi sitoplasma lainnya adalah sebagai pergerakan organel-organel dalam aliran sitoplasma. Nah, yang ketiga, ada organel sel. Organel sel atau organ kecil merupakan bagian sel di dalam sitoplasma. Organel memiliki bentuk seperti kantong-kantong yang berselaput dengan fungsi yang khas. Beberapa organel ada dalam sitoplasma, antara lain 1. Nukleus. Nukleus adalah organel sel yang berfungsi sebagai pusat pengendalian sel. Di dalamnya terdapat DNA yang membawa informasi genetik sel. Nukleus mengatur sintesis protein dan reproduksi sel dengan mengontrol ekspresi gen. Yang kedua ada mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai sumber energi utama sel. Mitokondria menghasilkan ATP atau bisa disebut juga adenosin trifosfat melalui respirasi seluler, sehingga menghasilkan sel untuk melakukan aktivitasnya. Yang ketiga ada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintetis protein. Ribosom membaca kode genetik pada mRNA dan menghubungkan asam amino menjadi rantai protein. Yang keempat, ada retikulum endoplasma atau bisa disebut RE. Adalah organel sel yang berfungsi sebagai sistem transportasi dan pengolahan protein. RE kasar memiliki ribosom yang mensintesis protein, sedangkan RE yang halus berfungsi dalam sintesis lipid dan detoksifikasi. Yang kelima ada perosikom. Perosikom adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat pengolahan molekul-molekul yang mengandung oksigen reaktif. Misalnya, perosikom mengandung enzim-enzim yang memecah molekul menjadi molekul-molekul yang tidak berbahaya bagi sel. Yang keenam ada mikrotubulus. Mikrotubulus adalah struktur sel yang berfungsi sebagai kerangka sel dan membantu dalam pergerakan sel. Mikrotubulus juga berperan dalam pembentukan silia dan kolagen. Yang ketujuh ada badan Golgi. Badan Golgi adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat pengolahan pengemasan protein dan lipid. Badan Golgi memodifikasi molekul-molekul tersebut dan mengirimnya ke tujuan yang tepat dalam atau luar sel. Yang ke-8 ada lisosom. Lisosom adalah organel sel yang berfungsi sebagai sistem pencernaan sel. Lisosom mengandung enzim-enzim hidrolitik yang memecah molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul kecil yang dapat digunakan oleh sel. Yang ke-9 ada mikrofilamen. Mikrofilamen adalah struktur sel yang berfungsi sebagai kerangka sel.
dan membantu dalam pergerakan sel. Mikrofilamen juga berperan dalam proses kontraksi otot dan perubahan bentuk sel. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, sel hewan. Ciri khas sel hewan adalah memiliki sentriol. Sel hewan mengandung 2 sentriol yang terdapat dalam sitoplasma di dekat permukaan sebelah luar nukleus. Setiap sentriol terdiri atas baris silinder banyak 9 mikrotubul. Setiap mikrotubul memiliki 2 bagian yang terkait padanya. Kedua sentriol biasanya berhadapan dengan sudut tegak lurus. Sebelum sel membagi diri, sentriol melakukan duplikasi dan satu pasangan berpindah ke sisi berlawanan pada nukleus. Kemudian, gelondong pembelahan terbentuk di antaranya. Pada beberapa sel, sentriol berduplikasi membentuk benda basal, silia, dan flagella. Yang kedua itu sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki struktur yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Di antaranya adalah adanya vakuola, kloroplas, dan dinding sel. 1. Vakuola. Vakuola adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat-zat seperti air, garam, dan nutrisi. Vakuola juga berperan dalam menjaga tekanan osmotik sel dan memecah molekul-molekul besar. Yang kedua ada kloroplas. Kloroplas adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis pada tumbuhan. Kloroplas mengandung pigmen klorofil yang menangkap energi cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Yang ketiga yaitu dinding sel. Dinding sel adalah struktur sel yang berfungsi sebagai perlindungan dan penopang sel. Dinding terdiri dari bahan-bahan seperti selulosa, hemilulosa, dan pektin pada tumbuhan dan peptidologika pada bakteri. Dinding sel memberikan bentuk dan penguatan pada sel. Transport melalui membran sel. Transport melalui membran sel. Organisme multiseluler mempunyai sistem transportasi di dalam tubuhnya. Transportasi ini melibatkan sel atau membran sel yang memiliki ketebalan 5-10 nanometer. Membran ini menghalangi gerak ion dan molekul melewati membran. Hal ini sangat penting untuk menjaga kestabilan pH, menjaga konsentrasi ion di dalam sel, untuk kegiatan enzim, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun, dan memasukkan ion-ion yang penting dalam kegiatan syaraf dan otot. Macam-macam gerakan yang melewati membran sel. Gerakan-gerakan ini terjadi pada selaput organel pada sel. Pada dasarnya, hanya ada 4 macam gerakan lewat membran ini, yaitu yang pertama difusi, yang kedua osmosis, yang ketiga transport aktif, dan yang keempat endososis atau eksotosis. Yang pertama, difusi. Difusi adalah proses transport pasif di mana molekul-molekul bergerak dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah dengan konsentrasi
sehingga mencapai keseimbangan konsentrasi. Difusi terjadi tanpa memerlukan energi dan dapat terjadi pada sebagai jenis molekul. Kedua, osmosi. Osmosi dalam proses transport pasif di mana molekul air bergerak melalui membran semi-permeabel dari daerah yang konsentrasi air tinggi ke daerah konsentrasi air rendah. Osmosi membantu menjaga keseimbangan cairan dalam sel. Yang ketiga, ada transport aktif. Transport aktif adalah proses transport yang memerlukan energi untuk memindahkan molekul-molekul melawan gradien konsentrasi. Transport aktif memungkinkan sel untuk mengontrol konsentrasi molekul-molekul tertentu dan menjaga homositasis. Yang keempat, ada endositasis. Endositasis adalah proses transport aktif di mana sel mengambil molekul-molekul atau partikel dari luar sel dengan membentuk vesikel yang membungkus molekul-molekul tersebut. Endositosis berperan dalam proses seperti fagositosis dan pinositosis. Yang terakhir, yaitu yang kelima, ada eksositosis adalah proses transport aktif di mana sel melepaskan molekul-molekul atau partikel-partikel di dalam sel keluar sel dengan menghubungkan vesikel yang mengandung molekul-molekul tersebut dengan membran sel. Eksositosis berperan dalam proses seperti sekresi hormon dan neurotransmitter. Demikianlah penjelasan mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Sekian dan terima kasih.